Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri Mas Gibran dengan NIM C1C021226 dari kelas 12. Subjek dan objek PPH pasal 21, PTKP PPH pasal 21, mekanisme dari pemotongan PPH pasal 21 dan kewajiban pemotongan PPH pasal 21. Dosen pengampu Wirmi Eka Putri SEM. Putra, ngapa Putri? Subjek PPH pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong PPH pasal 21 dan atau PPH pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan A. Pegawai, B. Penerimaan uang pesangon pensiun atau manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua termasuk ahli warisan. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa meliputi 1. Tenaga ahli yang merupakan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntansi, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris. 2. Permainan musik membawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, model, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. 3. Olahragawan. 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. 5. Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 6. Pemberi jasa dalam sebagai bintang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasi, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial, serta memberi jasa kepada satu kepanitiaan. Objek PPH pasal 21. A. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik merupakan penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur merupakan uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. C. Penghasilan merupakan uang pesangon atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pemanfaatannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Penghasilan pegawai tidak tetap tenaga kerja lepas merupakan upah hari, upah minggu, upah satu, upah borongan, atau upah dibayarkan secara bulanan. E. Imbalan kepada bukan pegawai antara lain merupakan honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. F. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain merupakan uang saku yang dipresentasi, uang rapat, honorium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Objek PPH pasal 21. Penghasilan merupakan honorium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dalam komisi,
atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Penghasilan merupakan jasa produksi intatim, gratifikasi, bonus atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai atau pengawasan merupakan penarikan dan pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang didirikan telah disahkan oleh Menteri Keuangan. PPh pasal 21, PTKP PPh pasal 21. Tanggungan yaitu 1. Yang dimaksud dengan anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya adalah anggota keluarga tidak mempunyai penghasilan dan seluruh biaya hidup ditanggung oleh pajak. Anak angkat termasuk penambahan nilai PTKP. Pengertian anak angkat dalam perundang-undangan pajak adalah seorang yang belum dewasa, bukan anggota keluarga, saudara atau semenda dalam garis lurus menjadi tanggungan sepenuhnya dari wajib pajak yang bersangkutan. 3. Contoh hubungan keluarga, saudara, dan semenda. A. Selurus ayah, ibu, anak kandung. B. Saudara ke samping, saudara kandung. C. Semenda lurus, mertua, anak tiri. Semenda ke samping saudara selain yang di atas tidak dapat dimasukkan ke dalam tanggungan. Kewajiban pemotongan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26 meliputi A. Pemberi kerja yang terdiri dari satu pribadi dan badan. 2. Cabang perwakilan atau unit. A. Memberi kerja yang terjadi pada satu anggota pribadi. C. Cabang perwakilan atau unit. Gaji, upah, honorium, tujuan dan pembayaran lain adalah cabang perwakilan atau unit tersebut. B. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas dan pada pemerintah pusat termasuk institusi TNI atau Polri, penerima daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lain, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorium, tujuan dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan. C. Dana pensiun dapat penyelenggara jaminan sosial, tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua, jaminan hari tua. D. Orang pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar 1. Honorium, komisi, fee atau pembayaran lainnya sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status objek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli.
yang dilakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk atas nama persekutuannya. 2. Honorium, komisi, fee atau pembayaran lainnya imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. C. Honorium, komisi, fee atau imbalan lainnya kepada peserta pendidikan, pelatihan serta pegawai magang. E. Penyelenggara kegiatan termasuk dalam pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga yang lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada pajak orang pribadi berkenan dengan suatu kegiatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.